Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Atiko akan menjelaskan materi mengenai metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu merupakan proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi merupakan suatu proses kimia. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme itu merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Pada proses ini menghasilkan energi. Sedangkan yang kedua itu ada anabolisme. Ini merupakan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Pada proses anabolisme ini tidak menghasilkan energi, namun dia itu memerlukan energi. Jadi sudah tahu bedanya kan? Kalau katabolisme itu dia merupakan suatu proses pemecahan atau penguraian, sedangkan anabolisme itu merupakan proses penyusunan. Itu yang perlu diingat. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat itu merupakan suatu proses penguraian karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Ini berarti terdiri dari 3 fosfat. Terus katabolisme karbohidrat itu ada yang memerlukan oksigen dan ada yang tidak memerlukan oksigen. Yang memerlukan oksigen ini disebut respirasi aerob. Sedangkan yang tidak memerlukan oksigen itu berarti respirasi anaerob. Oke, selanjutnya kita bahas yang respirasi aerob.
atau respirasi yang memerlukan oksigen. Nah, contohnya itu yang pertama ada glikolisis. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif atau disebut dengan DO. Yang ketiga ada siklus Krebs. Dan yang keempat itu ada transport elektron. Next, kita bahas yang pertama itu ada glikolisis. Glikolisis itu merupakan proses penguraian gula. Hasilnya nanti berupa 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O atau air. Oke, sekarang kita bahas tahapan-tahapan pada proses glikolisis. Jadi yang pertama itu ada glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan diuraikan menjadi keempat zat senyawa ini. Langkah-langkahnya yang pertama itu ada glukosa. Glukosa ini dipecah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini itu memerlukan enzim heksokinase. Ingat ya, kemarin sudah saya jelaskan kalau belakangnya itu ada ase-asenya, itu berarti merupakan enzim. Pada proses perubahan ini memerlukan energi. Jadi ATP, adenosin trifosfat, diubah menjadi ADP. ADP itu adenosin difosfat. Saya tulis di sini ya. Difosfat. Kalau ATP itu adenosin trifosfat. Jadi yang awalnya fosfatnya itu ada 3, saat diperlukan untuk mengubah glukosa 6-fosfat, fosfatnya berkurang menjadi 2 fosfat atau difosfat. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada proses perubahan ini itu memerlukan enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Pada proses ini itu memerlukan enzim fosfofruktokinase.
Nah, pada proses ini juga itu memerlukan energi. Jadi ATP diubah menjadi ADP. Seperti yang di atas. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat ini akan diubah menjadi 2, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Pada proses pengubahan ini menggunakan enzim aldose. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, dihidroksi aseton fosfat ini itu akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Selanjutnya, tahapan ini sama tahapan ini tuh sama. Tapi kali ini saya akan jabarkan salah satu saja. Gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Pada tahap ini itu memerlukan energi NAD+ ditambah H+ menjadi NADH. Selanjutnya 1,3 bifosfogliserat ini akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Nah, pada proses pengubahan ini tuh dia akan menghasilkan suatu energi, yaitu ADP menjadi ATP. Jadi yang awalnya 2 fosfat akan dihasilkan 3 fosfat. Jadi energinya bertambah atau dia menghasilkan energi. Selanjutnya 3 fosfogliserat ini diubah menjadi 2 fosfogliserat. Pada proses ini tidak terjadi penambahan apapun. Selanjutnya 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat. Pada tahap ini terjadi pembentukan air atau H2O. Kemudian fosfoenol pirufat ini pada akhirnya akan dihasilkan asam pirufat. Pada proses ini terjadi pembentukan energi lagi, yaitu energi ADP diubah menjadi ATP. Nah, asam pirufat ini adalah hasil akhir dari proses glikolisis. Jadi kita ulang lagi ya, hasil dari proses glikolisis itu ada apa saja. Tadi kan yang pertama itu ada asam pirufat, 2 asam pirufat. Nah, hasil akhirnya tadi kan benar kan? Ini ada asam pirufat. Nah, sebenarnya di sini tuh adalah tahap yang sama seperti ini, namun tidak saya jabarkan. Jadi hasilnya itu adalah 2 asam pirufat sesuai. Kemudian ada 2 NADH. Ini sama seperti ini. NADH.
NADH di sini dan NADH yang ada di sini. Jadi ada 2 NADH. Kemudian ada 2 ATP. Nah, pada awal pembentukan ini kan kita itu butuh 2 ATP kan. Kemudian pada proses yang di bawah ini terjadi pembentukan 2 ATP dan di sini 2 ATP. Jadi kita itu menghasilkan 4 ATP. Karena dibutuhkan di awal 2 ATP, maka hasil ATP-nya itu hanya 2 ATP. Paham sampai sini? Jadi ada 2 ATP. Kemudian terjadi pembentukan air atau H2O di sini dan di sini. Nah, itu berarti ada 2 H2O yang dihasilkan. Kesimpulannya adalah glikolisis itu menghasilkan energi berupa 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Oke. Sekian pembelajaran mengenai katabolisme tentang glikolisis. Untuk pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai tahapan-tahapan respirasi aerob yang lain. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.